Shalom adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan ya, hari ini kita bertemu lagi dalam IMPA online. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa ya. Kakak berharap, kakak doakan adik-adik dan keluarga di rumah selalu sehat-sehat ya. Nah, di pagi hari ini kita akan mulai beribadah bersama-sama ya. Adik-adik tahu nggak? Hari ini adik-adik akan ditemani oleh siapa? Hayo. Nah, hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Ana dan Kak Odi. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Jangan lupa Alkitabnya disiapkan dulu ya. Nah, baik adik-adik, untuk lagu pembukaan, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Kita berdiri ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya adik-adik, untuk lagu selanjutnya kita akan bernyanyi Aku Dapat di Hatiku. Sama-sama ya. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Mari adik-adik, kita satu dalam doa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami, baik dalam istirahat kami di sepanjang malam, dan di pagi hari ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan bagi kami semua. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan umur panjang yang Tuhan berikan bagi kami semua. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong berkati kami dalam ibadah ini, agar kami dapat benar-benar melakukan ibadah ini dengan baik. Kami dapat memuji nama Tuhan dengan baik, dan kami dapat berkat firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau bernyanyi Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapa
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman, kita akan berdoa. Jangan lupa sikap doa yang benar, tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas seluruh kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur sekali untuk Himpa hari ini, walaupun masih secara online, tapi kiranya sukacita kami semua tidak pernah berkurang. Pada pagi hari ini, adik-adik akan hendak membaca firman dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, biarlah adik-adik bisa membaca firman-Mu dan mendengarkannya dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan yang luar biasa dan fantastis ya. Nah, adik-adik, walaupun IMPA kita masih berlangsung secara online, kiranya sukacita adik-adik tidak berkurang ya. Sekarang, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita mau baca firman. Sudah siap semua Alkitabnya? Coba diangkat Alkitabnya. Sudah siap ya? Lalu adik-adik buka dari kitab Yohanes 2. Kita akan baca dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, sekarang kakak nanya nih. Masih inget gak sih Injil Yohanes itu ada di Perjanjian Lama atau baru ya adik-adik? Ayo coba jawab. Di perjanjian apa ya? Yuk jawab bareng-bareng. Di Perjanjian Baru. Benar semuanya adik-adik. Nah, sekarang kita baca Alkitabnya ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang yang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tadi kan kita sudah membaca firman nih dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sekarang Kakak Odi mau nanya nih sama adik-adik. Siapa coba di sini yang masih ingat mukjizat Tuhan Yesus yang pertama? Ayo angkat tangannya. Siapa ya yang masih ingat? Aduh kakak, aku lupa nih. Wah, coba kita jawab bareng-bareng ya adik-adik. Mukjizat Tuhan Yesus yang pertama apa ya? Nah, mukjizat Tuhan Yesus yang pertama adalah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Hebat yang masih ingat. Nah, terus Kak Kodi mau nanya lagi. Di sini siapa ya yang masih ingat dengan cerita Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur? Nah, kalau banyak yang lupa, sekarang Kakak Odi mau cerita nih mengenai Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Jadi, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di pesta pernikahan adik-adik. Lebih tepatnya berada di Kana. Nah, saat acaranya masih berlangsung, mereka kehabisan anggur. Ternyata Tuhan Yesus itu pergi ke pesta pernikahan tidak sendirian adik-adik. Dengan siapa ya adik-adik, kira-kira tahu nggak nih?
Ya, bener banget, bersama dengan ibunya Tuhan Yesus, yaitu Ibu Maria. Nah, Ibu Maria lah yang memberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Lalu Ibu Maria sangat berharap nih adik-adik bahwa Tuhan Yesus dapat menolong keluarga tersebut. Namun Tuhan Yesus mengatakan kepada ibunya, "Ibu, jangan menyuruh aku. Belum sampai waktunya aku menyatakan diri." Wah, kira-kira artinya apa ya adik-adik? Apa Tuhan Yesus menolak untuk menolong mereka yang kehabisan anggur? Nah, terus kenapa Ibu Maria harus meminta tolong kepada Tuhan Yesus? Ada yang tahu jawabannya? Nah, sekarang kakak dikasih tahu nih. Pertama nih adik-adik jawabannya. Kenapa Ibu Maria meminta tolong kepada Tuhan Yesus? Karena Ibu Maria sangat tahu dan mengenal sosok Tuhan Yesus. Sehingga ia berharap Tuhan Yesus dapat menolong dan menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tetapi Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak bermaksud untuk menolak, untuk membantu keluarga tersebut adik-adik. Tapi Tuhan Yesus merasa bahwa memang belum waktu yang tepat untuk menyatakan diri sebagai seorang Mesias. Tapi setelah adik baca lagi di Injil Yohanes 2 ayat 1-11, pada akhirnya Tuhan Yesus tetap menolong keluarga mereka. Dengan seperti apa sih adik-adik Tuhan Yesus membantu keluarga tersebut? Ayo coba temuin ayatnya, di ayat berapa ya? Kakak dikasih tahu nih jawabannya. Tuhan Yesus meminta para pelayan untuk mengisi semua tempat minum dengan air sampai penuh. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada pelayannya, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak nih apa ya yang terjadi? Wow, hebat banget loh Tuhan kita adik-adik. Ternyata anggur tersebut menjadi anggur yang terbaik. Wah, keren banget kan adik-adik. Sekarang kakak mau tanya nih, kenapa sih pada akhirnya Tuhan Yesus membuat mukjizat? Apa ya? Ada yang tahu nggak nih adik-adik? Kalau nggak tahu, kakak dikasih tahu ya. Pertama, kenapa Tuhan Yesus pada akhirnya membuat mukjizat? Karena ada yang meminta. Coba adik-adik ingat-ingat lagi nih. Tadi siapa ya yang meminta Tuhan Yesus untuk membantu keluarga tersebut? Nah, siapa tuh adik-adik? Bener banget, Ibu Maria. Ibu Maria yang meminta Tuhan Yesus untuk menolong keluarga tersebut. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Jadi Tuhan Yesus mampu untuk melakukan segala sesuatunya dengan sangat baik adik-adik. Nah, yang ketiga, ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Wah, jadi tadi siapa ya yang percaya pada saat itu ketika Tuhan Yesus bilang penuhilah tempat minum tersebut dengan air sampai penuh? Siapa coba adik-adik? Bener banget, pelayan pesta. Nah, jadi pelayan pesta itu mereka melakukan pekerjaan mereka tadi yang Tuhan Yesus bilang dengan penuh rasa percaya, dengan penuh iman adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi apa sih yang adik-adik pelajari hari ini? Apa sih yang bisa adik-adik ambil dari firman Tuhan hari ini? Nah, kakak kasih tahu ya dan jangan lupa dicatat. Pertama, untuk segala sesuatunya mintalah kepada Tuhan dan andalkan Tuhan Yesus. Wah, kayak apa sih kakak? Aku gak ngerti nih. Nih contohnya, ketika adik-adik mau ujian, pasti adik-adik takut kan? Pasti adik-adik panik. Aduh gimana ya ujiannya besok nanti? Aduh, aku bingung nih jawabnya. Nah, disitulah saatnya adik-adik. Adik-adik berdoa, adik-adik beriman, adik-adik mengandalkan Tuhan. Tapi jangan lupa berusaha juga. Nah, berusahanya kayak gimana tuh kak?
belajar. Nah, ketika adik-adik belajar dan berdoa, kakak yakin Tuhan Yesus pasti memberkati setiap usaha adik-adik. Nah, yang kedua, ketika adik-adik masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa ketemu mama papa, kakak adik, oma opa, terus apa yang adik-adik miliki saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan buat adik-adik. Hebat ya adik-adik Tuhan kita. Nah, poin yang terakhir dan jangan sampai lupa. Ketika adik-adik telah menerima segala sesuatu yang adik-adik miliki saat ini, jangan lupa untuk apa adik-adik? Bener banget, jangan lupa untuk bersyukur. Pinter semuanya adik-adik. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat dan dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon cerita firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan mengangkat pujian, Ku puji kuasa Tuhanku. Ku puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Nah adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah kita bersatu di dalam doa ya. Jangan lupa sikap doa yang benar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas seluruh kebaikan-Mu. Terima kasih juga karena adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Sangat baik kepada kami semuanya. Apa yang kami miliki saat ini itu semua karena pekerjaan tangan Tuhan dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah adik-adik dan kita semuanya tidak pernah lupa untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah adik-adik juga bisa menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Bapa, biarlah firman-Mu tidak sekedar masuk kuping kanan lalu keluar kuping kiri, tapi kami dapat meresapi dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita angkat pujian, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin dan memberkati kami semua dalam ibadah online hari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Berkati kami agar kami bisa meneruskan berkat itu bagi sesama. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan berkati agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus tolong berkati kami dan keluarga kami dalam kondisi pandemi sekarang ini. Tuhan tolong berkati kami dan jagai kami agar kami boleh senantiasa berada dalam keadaan yang baik dan sehat di bawah perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Inilah kami dan doa kami. Kami mau mengakhiri ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.